Satu misi, 7 tahun tersisa untuk mengubah dunia. Apa pencapaian kita untuk umat manusia? Bagaimana cara kita menjaga harmoni dan kemakmuran dunia? Inilah komitmen kita untuk mendukung para pemimpin dan pejuang perubahan. Karena kita percaya pada dampak kolektif yang dapat diciptakan oleh setiap insan di dunia. Teruslah berjuang dengan keyakinan. Inilah saatnya suara kita didengar, lantang dan tegas. Sehingga kita dapat meninggalkan warisan dan harapan bagi generasi yang akan datang. Gaungkan aksimu bersama Lestari. Ya, saudara, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Menurut temuan dari KG Media, banyak ternyata masyarakat Indonesia yang sudah mengikuti isu-isu sosial, isu lingkungan, etika dan bisnis. Nah, para pembaca dan pemirsa dari media-media Kompas Group atau KG Media memperhatikan juga program atau kinerja perusahaan terkait dengan Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs dan aktif dalam aktivitas sosial serta lingkungan. Nah, salah satu hal yang menarik yang ditemukan dalam survei yang dilakukan oleh KG Media adalah bahwa isu SDGs berpengaruh pada kebiasaan pembaca dan pemirsa KG Media dalam misalnya mengkonsumsi suatu produk. Nah, kita segera ulas temuan ini. Kita akan hadirkan tamu-tamu spesial, saudara-saudara kandung dari Kompas TV di studio. Kali ini ada Mas Bagas Adi Prihantoro, Marketing Research and Analytics Manager dari KG Media, dan ada juga Mas Dian Gemiano, panggilannya Mas Gemi. Selamat pagi. Chief Marketing Officer dari KG Media. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas. Ya. Mas. Terima kasih. Saya rasa Kompas Gramedia selalu mengikuti SDGs ini, tapi apa pentingnya SDGs ini bagi perusahaan di Indonesia termasuk pada KG Media? Mas Bagas dulu mungkin ya? Atau Mas Gemi dulu, maaf. Oke. Saya rasa semua perusahaan sudah paham betul pentingnya SDG ya untuk perusahaannya. Tapi mungkin saya akan meng-highlight beberapa hal penting, yaitu yang pertama sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Itu kan akan menciptakan market yang sehat dan bertahan lama gitu untuk perusahaannya. Karena inklusivitas ekonomi itu berarti kemakmuran juga lebih merata. Ya. Dan itu berarti pasar yang lebih sehat, kan itu untuk perusahaan sangat-sangat penting untuk berkelanjutan. Yang kedua ya habitat kita, tempat tinggal ini juga harus kita pertahankan. Karena kalau habitatnya nggak ada, kita mau bisnis seperti apa gitu kan. Iya. Nah itu juga hal yang penting, dan itu isu yang cukup urgent saat ini, dan mungkin semua perusahaan juga memperhatikan itu. Dan itu menurut saya dengan ini program PBB 2030 sebenarnya tinggal 7 tahun lagi. Iya ya. Jadi urgensinya juga sangat-sangat penting, dan satu hal sebenarnya penting juga untuk kita selalu mengkomunikasikan program-program ini oleh semua stakeholders, karena jangan sampai narasi yang terbangun itu kita membicarakan pertumbuhan ekonomi dari angka-angkanya saja gitu, tanpa membicarakan yang sisi yang ini yang lebih esensial gitu. Sehingga kok rasanya ketika ngomongin pertumbuhan ekonomi itu eksploitatif saja gitu ya. Kayaknya dieksploitasi saja alamnya. Tapi seperti tidak dijaga sama sekali. Padahal banyak yang dilakukan. Inisiatif yang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah, yang mungkin publik itu juga perlu tahu gitu, sehingga lebih balance gitu narasinya di publik. Itu lebih penting juga kalau buat kita sebagai media, itu tugas kita juga gitu ya. Iya, baik yang terutama nih yang dilakukan oleh KG Media gitu kan. Karena KG Media atau Kompas Gramedia sebenarnya sudah dari lama melakukan inisiatif-inisiatif, tapi memang sekarang mungkin waktunya kita sama-sama gaungkan bersama gitu ya. Ya, oke. Gitu. Mas Gemi sama Mas Bagas, tadi di paket pengantar yang singkat tadi ada temuan semacam riset begitu ya. KG Media melakukan riset dulu nih ternyata, dan menarik menurut saya ternyata stakeholder bagi KG Media dari sisi pemirsa, pembaca udah cukup mengerti nih isu-isu itu ya.
dan mereka banyak beraktivitas di sisi-sisi isu lingkungan mungkin. Nah itu lebih pasnya gimana Mas Bagas temuan riset itu? Ya, jadi pada Mei kemarin kami melakukan survei ke 5.620 responden pembaca KG Media yang kemudian kami lakukan pendalaman melalui in-depth interview. Nah dari riset itu kami menemukan bahwa ternyata 40% pembaca KG Media itu mereka peduli terhadap isu-isu SDGs atau lestari ini. Nah, indikator yang kami gunakan itu adalah seberapa mereka memperhatikan isu ini sama keaktifan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap isu-isu di SDGs. Oke. Nah, kemudian temuan lain yang menarik adalah bahwa ternyata isu-isu SDGs itu menjadi pertimbangan mereka saat membeli produk. Jadi sebagai konsumen mereka memperhatikan ada nggak kontribusinya brand atau korporasi dari produk ini saat mereka membeli barang gitu. Oh, dan kalau kita bicara soal KG Media begitu, misalnya, mereka mau membaca harian Kompas karena mereka tahu Kompas Gramedia sebagai grup media ini banyak berperan di dalam atau banyak aktif di isu lingkungan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan SDGs ini. Begitu kira-kira? Betul. Dan ada temuan lagi yang menarik adalah bahwa ternyata mereka rela untuk berpindah dari brand yang biasa mereka pakai ke brand yang mereka persepsikan berkontribusi aktif dalam SDGs. Dan mereka ada willingness to pay. Ada 54% orang yang mereka rela membayar lebih dibandingkan dengan kompetitor sejenis. Oh, itu kalau boleh tahu mereka anak muda atau setengah tua, masih muda seperti kita semua pagi ini, atau dan dari kota atau desa begitu bisa kelihatan? Ya, dari sampel demografinya 18 sampai 34 itu 60%. Jadi memang masih anak muda memang. Sisanya di atasnya. Ternyata anak muda kita untuk ukuran di Indonesia sudah peduli berarti terhadap ini. Dan populasinya paling besar, jangan lupa ya, anak muda kita populasinya besar sekali. Oke, Mas Gemi, dengan potensi seperti ini dari hasil riset ya, dan mereka mau loh, saya maunya yang ini produknya karena mereka peduli. Saya mau bacanya harian Kompas, nontonnya Kompas TV karena Kompas Gramedia sebagai grup peduli terhadap isu-isu yang ada di SDGs gitu. Ini kan modal ya untuk berkolaborasi begitu. Kolaborasi. Ini akan dibuka seperti itu kah? Ya betul. Jadi sebenarnya dari riset itu dan dari kepedulian kita terhadap isu-isu tersebut, kita membuat sebuah platform namanya Lestari, KG Media Lestari. Oke. Nah, Lestari ini sebenarnya platform untuk kita berkolaborasi, menggerakkan dan mengkomunikasikan program-program SDGs yang ada di Indonesia lah ya. Karena mungkin nanti Bagas bisa cerita lebih banyak. Satu temuan yang menarik lainnya juga mereka peduli, mereka mau untuk bahwa pengetahuan mereka tentang korporasi yang punya inisiatif itu mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk. Tapi sebenarnya ada satu lagi temuannya itu sedikit dari mereka yang tahu apa yang dilakukan korporasi dengan inisiatif-inisiatif ini. Sedikit sekali. Iya. Makanya penting rasanya buat kita juga sebagai media untuk menggaungkan bersama. Karena inisiatif ini yang tadi penting dan juga ini kan investasi untuk perusahaan-perusahaan sebenarnya sudah dikeluarkan. Iya. Cuman publik itu kurang aware gitu dengan itu. Makanya kita membuat platform Lestari ini untuk ayo kita kolaborasi. Jadi penonton Sapa Indonesia Pagi jangan kaget kalau nanti melihat logo dan kata Lestari ada di harian Kompas, di kompas.com. Kompas TV. Kompas TV itu adalah bagian dari kami ingin menyampaikan apa yang telah kita buat di dalam program SDGs ini, dan ini paling penting nih. Yuk ikut berpartisipasi. Begitu boleh saya bilang ya. Betul. Dan ini KG Media memang saya bilang salah satu grup yang sering sebetulnya mengajak berkolaborasi banyak pihak kan. Ya. Ada magang lah di harian Kompas, untuk antar SMU sampai ke kampus dan lain-lain. Ini akan terbuka hal itu, Mas Bagas? Betul sekali. Dan memang kalau dari mungkin sedikit menambahkan tadi memang betul kata Mas Gemi bahwa dari riset itu kita menemukan hanya 21% responden
yang tahu korporasi atau brand mana saja yang mereka berkontribusi aktif di isu-isu SDGs. Oh, Hanya 21%, kecil sekali. Kemudian juga kami menemukan bahwa ternyata isu-isu negatif, apabila satu brand itu terkena isu negatif terkait isu SDGs, itu ternyata susah ngilanginnya. Satu, dua kebaikan apa yang mereka sudah lakukan itu tidak selama kurun waktu yang lama, bertahun-tahun, itu bisa saja kemudian jadi rusak. betul. Oh, oke. Nilas setitik. Karena nilas titik rusak Susu sebelanga. Dan kalau ini kemudian dilibatkan banyak pihak, termasuk kalau kita bicara Kompas KG Media, begitu Kompas Group, ini kita banyak yang akan menjadi pembela karena mereka tahu mereka terlibat di dalamnya. Terbayang saya bagaimana Lestari ini nanti akan semenarik itu. Kalau nanti kita ulang lagi di video yang kita tayangkan sambil kita ngobrol, tadi ada wastra seperti yang Wastra. Mas Gemi pakai pagi hari ini. Kemudian ada seperti upaya untuk membuat sanitasi seperti jamban tadi kan. Ya, Di beberapa, itu adalah bagian-bagian yang selama ini sudah KG lakukan atau bagaimana Mas Gemi? Jadi sebetulnya Kompas Gramedia itu memiliki program namanya KG Semesta. Itu adalah program sustainability-nya KG. Nah di KG Media sendiri yaitu Lestari. Nah ini di tiap unit media di kita nih ada Kompas.com, Kompas TV, Tribun News, Kontan dan teman-temannya itu mempunyai program khas masing-masing. Gitu. Ya. Misalnya ada yang di pendidikan, ada yang kesehatan, di UMKM, kan kita kan. Ya. Betul, itu tergantung karakter media masing-masing. Ya. Memang. Misalnya yang tadi sanitasi, Betul. yang itu disebut itu ada di Kompas.com. Lalu pendidikan juga Kompas.com sudah sejak sebelum pandemi sudah mulai itu. Waktu pandemi bagi-bagi saluran jaringan internet untuk sekolah-sekolah di kampung yang terpaksa harus melalui internet. Online. Ya. Nah itu sudah dilakukan di harian Kompas ada suara tak terdengar gitu ya. Itu juga sebenarnya program-program yang masuk ke wilayah ini. Nah ini memang makanya tadi saya sebut ini platform yang cukup powerful dari sisi komunikasi karena di semua unit media kami itu ada Lestari ini dan kalau kita berkolaborasi ini mestinya gaungnya tuh lebih. Jangankan pemirsa nih, oh ada ya program itu. Saya juga baru tahu nih. Sesekali aja kan kita kemudian diundang untuk terlibat sebagai Kompas TV begitu. Tapi ini sekali lagi akan membuat pemirsa Kompas TV dan semua penikmat media di Kompas ini akan melihat logo Lestari. Silahkan dalami itu dan mungkin bisa ikut berpartisipasi. Gimana caranya Mas Bagas kalau nanti anak-anak muda terutama dan orang-orang tuanya juga kalau tertarik ya pada isu-isu ini silahkan kan. Nah itu gimana caranya nanti? Itu bisa datang ke situs kita Pak ya, kgmedia/lestari kalau tidak. Ya betul, jadi ada di kgmedia.id, itu ada kanal Lestari. Jadi tinggal diklik di situ atau URL-nya kgmedia.id/#lestari. Tapi di kgmedia.id sudah ada tombol Lestarinya, di situ ada kalau diklik di situ ada keterangan Lestarinya itu apa, programnya apa aja. Dan kalau ingin bertanya atau ingin berkontribusi itu juga ada kontaknya di situ. Jadi nanti tim kami di sini pasti bisa merespon baik pemirsa gitu ya, pembaca setia kita di KG Media ataupun partner perusahaan, korporasi, kalau komunitas. sudah bergerak di bidang sesuatu dan ingin mengajak bekerja sama, memperkuat sesuatu, Betul siapa sekali. tahu kolaborasi ini bisa dilakukan. Betul, dengan sangat terbuka kami dengan sangat senang hati ingin berkolaborasi lebih lebar lagi. Baik komunitas, bisa mulai kapan itu? Wah, udah nggak sabar aja. Kami Lestari itu akan kami launching hari Jumat ini. Minggu ini? Minggu ini. Oh, ini sudah Rabu, kami 2 hari lagi. 2 hari lagi di Bentara Budaya Jakarta di Palmerah. Tapi websitenya udah live, jadi bisa dilihat-lihat oleh pemirsa tadi ya, kgmedia.id Lestari. Dan kami juga silahkan kalau ada yang mau datang nanti di Bentara Budaya hari Jumat sekitar jam 2 sore kita mulai. Itu mulai kita kenalkan ke publik
kita juga undang beberapa partner kita untuk mengajak juga bersama-sama kolaborasi, karena ini kuncinya tadi ya di VT juga ada apa namanya, ini adalah usaha kolektif gitu. Jadi memang nggak bisa nih KG Media sendiri gitu ya, nggak bisa Kompas TV sendiri, ini harus bersama-sama termasuk masyarakat yang individu ya. Karena kalau dilakukan bersama, terbayang sudah, belum dilakukan nih, sudah terbayang, ini dampaknya akan lebih kuat. Betul, kan begitu. Betul. Mas Bagas, apa yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu kalau Lestari ini bisa berjalan, kolaborasinya pelan tapi pasti berjalan dengan banyak pihak, individu, komunitas, perusahaan bisa bergabung begitu. Apa dalam bayangan teman-teman Mas Bagas, apa yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu? Oke, kalau dari saya pribadi mungkin kita akan melihat banyak hal ya, mungkin terutama misal kita di Jakarta posisi saat ini kita lihat sepertinya asap di mana-mana begitu. Itu mungkin juga bisa berkurang apabila masyarakat, kemudian korporasi, kemudian komunitas, media berperan aktif. Jadi tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Itu mungkin yang paling dekat dan bisa langsung terlihat begitu. Terbayang saya bahwa ada berita sampah di daerah Jakarta dan sekitarnya. Tidak hanya jadi berita, ini harus ada action yang dilakukan. Betul. Dan kita benahi. Jadi dalam kurun waktu tertentu saya akan membacakan berita lagi, sampah di Jakarta dan sekitarnya sudah ditangani dengan baik. Perubahan itu akan sama-sama kita lakukan. Perubahan itu yang ingin kita lihat sebenarnya. Jadi nggak ada kata lain, semoga launchingnya lancar, Mas Gemi, Mas Bagas. Terima kasih. Dan kita undang semua pemirsa Kompas TV yang pagi ini menyaksikan untuk menyambut keterbukaan tangan kita untuk sama-sama menyelesaikan masalah-masalah SDGs yang sebenarnya tidak hanya penting bagi kita masing-masing, bagi Indonesia dan bagi dunia. Betul sekali. Amin. Jadi sukses untuk Lestari launching nanti. Sering-sering ngobrol ke sini untuk menyampaikan dan mengajak teman-teman yang kolaborasi di Kompas TV nanti. Nanti kita update lagi. Siap. Mas Gemi, Mas Bagas, terima kasih. Sampai ketemu lagi di perbincangan yang lain. Terima kasih. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Masih ada satu perbincangan usai jeda. Ini juga menjadi perhatian kita. Kalau siswa-siswi menabung